Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini saya akan membagikan materi mengenai knowledge management, di mana, saya tidak bisa mengajar secara langsung ya hari ini, jadi saya akan memberikan video ini sebagai video pembelajaran, seperti itu. Untuk minggu kali ini, minggu sekarang ini, kita akan belajar mengenai basic konsep ataupun definisi daripada knowledge management, gitu ya. Tentunya teman-teman ini sebenarnya sudah tahu gitu ya, dari bahasanya sendiri knowledge management ini adalah secara harafiahnya gitu ya, knowledge ini artinya adalah pengetahuan, di mana manajemen ini adalah manage gitu ya, mengatur atau juga mengolah seperti itu. Sehingga kalau secara roughly-nya gitu ya, secara kasarnya gitu ya, knowledge management ini adalah bagaimana kita ini mengolah sebuah pengetahuan gitu ya. Yang kalau pada perusahaan itu bagaimana cara kita itu mengolah informasi ataupun data gitu ya, yang bisa kita pergunakan kembali sewaktu kita butuh gitu ya, agar kita itu tidak membuatnya itu berulang kali, seperti itu. Jadi kita masuk aja ke slide pertama ya. Saya akan start the PowerPoint. Oke, so ini adalah definisi knowledge management, teman-teman, yang saya bilang tadi. Knowledge management ini kita selanjutnya akan sebut sebagai KM gitu ya, ataupun singkatannya gitu ya. Jadi KM ini sendiri tergantung dari cara organisasi menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan. Contohnya, kita sebagai sebuah perusahaan itu pasti punya pengetahuan. Apa aja pengetahuan kita? Ya, pengetahuan antar staf, pengetahuan berupa data, pengetahuan berupa bisnis plan gitu. Contoh, dalam kasus universitas contohnya, ada pengetahuan apa aja gitu. Jadi dosen setiap minggu membuat slide, itu kan pengetahuan. Ada dosen yang membuat penelitian, itu juga pengetahuan. Ada juga tim keuangan yang membuat audit dan lain sebagainya, itu semuanya pengetahuan. Nah, gimana nih ceritanya si perusahaan mengolah pengetahuan tersebut agar, contohnya kalau dosen, dia nggak bikin-bikin terus materinya, dia hanya perlu mengupdate beberapa. Jadi dia mengolah. Gimana cara ngolahnya? Yaitu kita punya sebuah sistem, kita punya sebuah storage yang kita tuh bisa masukin ke sana. Jadi kalau kita ingin menggunakan kembali ataupun kita mau reuse the knowledge gitu ya, itu kita tinggal download dan kita tinggal share seperti itu. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa salah satu definisi KM itu adalah proses sistematis untuk menemukan ya dari found ya, memilih, mengorganisasikan, menyarikan dan menyajikan gitu ya. Dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Jadi bukan cuma udah ada nih, udah ada gimana ceritanya kita nyimpen terus kita pakai lagi gitu ya. Ini dari kita menemukan. Menemukannya itu seperti apa gitu ya. Menemukan dalam sebuah perusahaan itu ada banyak caranya, teman-teman. Ada yang namanya sharing session, ada yang namanya coaching, ada yang namanya bahkan research biasa. Kita menemukan dari seminar, kita menemukan dari training. Itu adalah cara kita menemukan pengetahuan, teman-teman, ya. Contoh teman-teman bekerja di bidang, let's say lah teman-teman bekerja di bidang retail gitu ya. Ada contohnya pengetahuan yang didapatkan melalui pelatihan. Pelatihan bagaimana contohnya kita itu menghandle klien ataupun menghandle customer gitu ya. Nah, itu kan pengetahuan itu kan ditemukan gitu ya. Di mana dapatnya ya tadi training gitu ya. Lalu kita pilih pengetahuannya dan kita organisasikan sampai kita sajikan kembali gitu. Sajikan kembali itu seperti apa? Contoh saya ikut training mengenai proses marketing gitu ya. Saya ingin menyampaikan kepada tim saya gitu. Kepada tim saya kayak gini loh, marketing tuh gini berdasarkan kemarin seminarnya tuh kayak gini gitu. Itu adalah menyajikan. Berarti kan dari pengetahuan yang saya dapatkan, baik itu berupa saya dari pendengaran ataupun dari slide gitu ya, itu saya akan ambil tuh ilmunya, saya sajikan kembali kepada tim saya. Jadi kalau secara umum, knowledge management ini adalah teknik untuk mengolah pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Intinya itu, proses KM ini adalah agar menambah value-nya perusahaan. Ujung-ujungnya value-nya itu menambah apa ya? Menambah pendapatan, biar pendapatan si perusahaan itu makin meningkat. Seperti itu. So, itu adalah knowledge management, teman-teman. Sangat, apa namanya ya, dari bahasanya saja kita sudah bisa menyimpulkan gitu. Nah, faktanya gitu ya, perusahaan-perusahaan ini gitu ya, nggak semua perusahaan itu sudah mempunyai knowledge management system yang bagus. Ada yang belum terlalu memakai digital archiving, itu ada yang belum terlalu pakai gitu ya. Bagus kalau semuanya udah pakai sistem, udah punya sistem informasinya, sistem itu bagus. But faktanya banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang belum mengimplementasikan. Mungkin dia udah punya sistem, tapi orang-orangnya ini tidak sistem friendly gitu.
Mohon maaf, mungkin orang yang sudah agak berumur, dia tidak terlalu sistem friendly, jadi kembali lagi dia pakai kertas, tulis menulis, hilang gitu. Sehingga knowledge tersebut itu tidak bisa di-cover dengan baik. Gitu. Akibatnya apa? Kalau pengetahuan ini tidak diolah dengan baik dalam perusahaan, teman-teman, ada yang namanya ketika seseorang resign gitu ya. Kita kan harus ada mentoring gitu kan. Jangankan resign, kita contoh doang resign ya. Kita ada mentoring biasanya selama 1 bulan. Contoh ini orang tidak mengolah knowledge-nya dengan baik. Gimana staf yang baru masuk? Siapa yang akan menceritakan? Di mana dia harus mendapatkan file? Di mana ya file-file yang kemarin digunakan oleh si ini ya, gitu ya. So dia akan loss. Nah, di situ berarti knowledge manajemennya itu kurang bagus. Kurang bagus untuk si kepada kliennya seperti itu. Oke. Ini adalah lingkup kegiatan manajemen pengetahuan, teman-teman. Secara ringkas ada beberapa kegiatan gitu ya. Yang pertama itu membangun ruang penyimpanan pengetahuan ataupun knowledge repository gitu ya, digital archiving yang saya maksudkan tadi. Lalu ada menyempurnakan akses ke pengetahuan. Jadi teman-teman, ketika kita punya data, kita punya aset, kita punya pengetahuan, kita harus tahu nih siapa nih yang bisa akses gitu ya. Percuma data tersebut kita publish, tapi sebenarnya tidak bisa diakses oleh orang yang bersangkutan gitu. Namun hal ini pun biasanya ada batasannya. Contoh, kalau dari kehidupan, let's say lah, perusahaan gitu, nggak semua orang bisa mengakses berapa gaji karyawan gitu. Ada tim-timnya gitu. Nah, itu adalah menyempurnakan akses. Kepada siapa sih data ini tuh boleh diakses. Jangan sampai data yang confidential, yang bahaya gitu ya, malah bisa diakses oleh publik gitu. Jangan sampai juga data yang harusnya itu bisa diakses publik, ternyata yang bisa mengakses cuma orang yang mengupload ya, buat apa gitu. Jadi itu adalah poin 2, itu menyempurnakan akses ke pengetahuan. Yang ketiga adalah memperbaiki lingkungan pengetahuan. Itu harus di environment ya. Lingkungan ini kita tidak berbicara tentang alam ya, kita berbicara tentang siapa nih, orangnya siapa, sistemnya apa, dan prosesnya seperti apa. Culture-nya seperti apa sih di perusahaan gitu. Jadi harus diperbaiki dulu lingkungannya. Lalu ada mengolah pengetahuan sebagai kekayaan organisasi atau aset. Ingat teman-teman, aset itu tidak selalu berupa berupa uang, tidak selalu berupa emas gitu, tidak selalu berupa tanah, rumah gitu ya. Dalam perusahaan, you guys are the asset. Kalian adalah asetnya sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam otak kalian tuh pasti punya pengetahuan masing-masing. Yang tentunya untuk mendapatkan hal tersebut itu tidak mudah. Pasti ada yang melalui experience, ada yang melalui kerja 5 tahun baru paham dia kayak gini. Ada yang harus kerja 3 tahun dulu. Oh gini ternyata caranya gitu. Nah itu yang dimaksud dengan aset pengetahuan. Jadi tidak selalu uang ya aset ya. Tidak selalu berapa nih tabungannya nih perusahaan ini, tidak selalu seperti itu. Makanya sangat penting untuk perusahaan tersebut adalah mengimplementasikan knowledge management kayak gitu. So ini adalah gambarannya teman-teman ya. Lalu ini adalah tipe-tipe kegiatan manajemen teman-teman. Ada 6 di sini ya, ada 6. Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail gitu ya, namun saya akan menjelaskan secara roughly-nya saja gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa sebagai tugasnya nanti teman-teman untuk mencari tahu detailsnya gitu ya. Yang pertama itu mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan terstruktur. Saya bilang tadi, kita kumpulkan dan kita gunakan ulang. Jangan sampai ngumpulin aja, tahun depan ngumpulin lagi, tahun depan ngumpulin lagi. Padahal itu tuh udah ada tahun lalu gitu. Jadi apa? Jadi kan tidak efektif dan tidak efisien gitu ya. Dia bilang di sini pengetahuan sering tersimpan dalam beberapa bagian dari output yang dihasilkan organisasi, seperti desain produk, proposal, laporan kegiatan, prosedur yang sudah diimplementasikan, SOP, kayak gitu-gitu. Jadi nggak mungkin tiap tahun tuh kita bikin SOP baru kayak gitu, nggak mungkin. Pasti kita itu mengadaptasi. Mungkin kita edit beberapa, namun tidak mungkin untuk kita membuat yang baru, itu tidak mungkin ya. Sama contohnya bisnis plan. Bisnis plan itu tahun lalu seperti apa? Itu kita simpan dengan baik, tahun depan kita pakai kembali. Kita lihat, kita evaluasi. Oh, yang ini berfungsi dengan baik. Ternyata yang ini menghasilkan sesuatu, yang ini tidak gitu ya. Jadi dari aset kita tahun lalu itu bisa kita jadikan pembelajaran untuk bisnis plan ke depannya. Seperti itu sama kayak proposal. Tahun lalu bagian sponsorshipnya contohnya tidak lengkap. Tahun ini ya dilengkapin kayak gitu. Yang nomor 1 itu adalah mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan terstruktur. Oke. Nomor 2, ini adalah mengumpulkan dan berbagi pelajaran yang sudah dipelajarin ataupun lesson learned dari praktek-praktek. Gitu ya. Tipe kegiatan ini mengumpulkan pengetahuan yang berasal dari pengalaman yang harus diinterpretasikan dan diadopsi oleh user dalam konteks yang baru.
Ini contohnya adalah biasanya sharing session tim teman-teman ya. Kalau di perusahaan itu dia akan ada sharing session, siapa yang pernah ikutin seminar ini di-sharing ke teman-temannya gitu. Ataupun bisa juga apa namanya pengalaman-pengalaman dia. Kalau nge-handle klien itu kamu tuh nggak selalu pinter ngomong itu bisa gitu. Kamu tuh nggak selalu proposal bagus itu akan menggolkan project contohnya. Kata orang yang selalu memenangkan projectnya tiap tahun. Jadi dia bikin sharing session tuh gimana sih caranya agar project ini goal tanpa contohnya berfokus pada proposal yang harus bagus doang gitu. Apa sih yang perlu ditingkatin kayak gitu. Jadi harus ada sharing sessionnya. Ini tujuannya adalah untuk mempelajari dari pembelajaran yang sudah didapat kayak gitu. Jadi biasanya by pengalaman kalau yang ini ya. Oke, tipe kegiatan selanjutnya itu adalah biasanya mengidentifikasi sumber dan jaringan kepakaran. Ini banyak terjadi sebenarnya teman-teman di perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang dia tuh tahu nih, staff yang ini cocoknya untuk ini, staff yang ini cocoknya untuk ini. Dia bisa lihat sebenarnya. Jadi teman-teman ketika kita di perusahaan itu tidak selalu yang kita disuruh tugasin itu salah, teman-teman ya. Karena memang mereka ini sudah punya experience-nya gitu ya. Ini disebut namanya expertnya gitu ya. Kegiatan ini bermaksud untuk menjadikan kepakaran lebih mudah terlihat dan mudah diakses oleh setiap karyawan. Jadi tahu, oh dia ini ternyata kuatnya di sini, kayak gitu. Yang keempat adalah membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performa, gitu ya. Jadi ini contohnya proses pengembangan produk baru yang didesain ulang, proses bisnis dengan menjadikan lebih eksplisit, gitu ya. Ini kegiatan nomor 4. Ada nomor 5, ini adalah mengukur dan mengelola nilai ekonomis dari pengetahuan. Yang selanjutnya nomor 6, ini adalah menyusun dan menyebarkan pengetahuan dari sumber-sumber eksternal. Seperti apa sumber-sumber eksternal gitu ya. Jadi dia bilang di sini, perubahan lingkungan bisnis yang cepat tidak menentu telah meningkatkan kepentingan gitu ya dan kesungguhan pada bisnis intelligence system. Dalam kegiatan ini, organisasi berusaha untuk mengumpulkan laporan dari luar yang berhubungan dengan bisnis. Jadi ini adalah eksternal, sumber-sumber eksternal gitu ya. Oke, tujuannya apa? Oke, teman-teman, ketika kita berbicara mengenai suatu sistem, kita berbicara mengenai suatu idea gitu ya, itu pasti untuk meningkatkan nilai gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat di layar, untuk tujuan penerapan knowledge management sendiri, itu yang pertama itu adalah jelas penghematan waktu dan biaya. Gitu. Kenapa seperti itu? Yang saya bilang tadi, kalau slide saya ini hilang gitu ya. Ya bukan berarti saya dalam 5 tahun, 10 tahun kemudian akan pakai ini aja enggak gitu ya. Kita berbicara tentang contohnya besoknya, lusanya. Kalau ini hilang harus bikin lagi. Otomatis kan waktu saya nambah, biaya saya nambah. Jam saya pun termakan di situ, waktu saya pun habis gitu ya. Jadi dia bilang dengan adanya sistem yang bagus itu penghematan waktu dan biaya. Yang nomor 2 adalah peningkatan aset pengetahuan, gitu ya. Sumber pengetahuan memberikan kemudahan untuk memanfaatkan kepada setiap karyawannya, sehingga lingkungan ini organisasi ini pengetahuannya ini meningkat pemanfaatannya gitu ya. Dan juga akhirnya itu proses kreativitas inovasi akan telur. Contoh saya ini mau membuat suatu proposal. Namun saya memerlukan rincian biaya nih dari keuangan, contoh ya. Nah, si keuangannya ini, oh nggak bisa, saya nggak ada filenya. Contohnya, filenya di laptop, saya lagi di luar kota, gitu. Contohnya, ini kan otomatis kan dia tidak men-storage dengan baik ya. Dalam artian dia tidak bisa diakses di mana-mana gitu ya. Tapi saya perlu hari ini, Mbak. Contohnya detail keuangan ini. Soalnya hari ini hari terakhir untuk pengajuan proposal tersebut. Terus kata keuangannya, oh nggak bisa Mbak hari ini, harus minggu depan banget. Ya udah, otomatis kan saya ketinggalan. Berarti kan performa saya menurun di situ. Nah, kayak gitu. Jadi, harus ada peningkatan aset pengetahuan dengan adanya digital archiving ini. Contoh lagi, saya meminta surat kepada bagian siapa, contohnya bagian LPM, contoh kalau kampus ya. Saya minta surat ini, soalnya besok terakhir saya harus mengajukan kenaikan pangkat, contoh. Oh, nggak bisa, suratnya nggak ada, padahal saya minta tahun lalu-lalu gitu ya. Nah, itu kan berarti menghambat saya. Otomatis pemanfaatan kreativitas, pemanfaatan inovasi, pemanfaatan performa itu saya sudah menurun. Itu pentingnya knowledge management. Jadi salah satu tujuannya adalah peningkatan aset pengetahuan. Ya, itu poin nomor 2. Nomor 3 ini adalah kemampuan beradaptasi, teman-teman. Dengan adanya knowledge management ini, organisasi itu akan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang terjadi. Apalagi sekarang yang mendominasi dunia pekerjaan kan anak-anak muda ya. Jadi apa namanya akan terjadi penggusuran sih dari segi archivingnya ya.
4, peningkatan produktivitas. Sama seperti contoh nomor 2 tadi. Ketika ada knowledge yang bagus, saya akan lebih produktivitas. Contoh, saya mau pergi hari ini juga. Contohnya, saya memerlukan draft MOU, contohnya. Contoh ya, untuk saya menemui klien saya. Ataupun saya memerlukan slide presentasi untuk saya menemui klien saya. Udah ada sebenarnya selama ini, tapi saya nggak storage dengan bagus. Saya harus menunggu tim saya. Aduh, kemana nih tim saya nggak datang-datang, saya perlu MOU gitu. Dia nggak datang, dia sakit ternyata. Saya nggak jadi, orang nggak ada slide-nya gitu. Otomatis kan produktivitas saya berkurang. Kayak gitu. Contoh lain. Perusahaan, contohnya kita berbicara, let's say kita berbicara tentang perusahaan di bidang makanan gitu ya. Kita mau ada meeting product innovation ataupun dari research and development team gitu ya, dari R&D gitu ya. Dia mau membuat suatu project baru gitu. Ternyata data-data mengenai bahan gitu, data-data mengenai pendanaan itu belum ada, ataupun ada tapi belum bisa diakses. Itu biasanya dari production team gitu ya, sama dari finance team. Saya gimana ya mau ngerisetnya kalau kayak gini gitu, ataupun oke lah dia sudah ada semua uang sudah ada, ternyata tim purchasing ini belum beli nih alatnya buat diteliti gitu, otomatis kan peningkatan produktivitasnya berkurang kayak gitu. Jadi ada 4 teman-teman tujuannya tadi: biaya, penghematan waktu dan biaya, peningkatan aset pengetahuan, kemampuan beradaptasi, dan yang terakhir adalah peningkatan produktivitas. Ini teman-teman harus aware, sangat aware dengan hal ini ya. Biar nanti kalau kerja itu ya nggak gitu-gitu aja, capek nulis terus hilang. Gitu. Oke, nah ini penting teman-teman. Di sini ada 5 tahapan sebuah perusahaan di mana dia itu dalam pengembangan manajemen pengetahuannya. Ada dari 5 ini, ada knowledge chaotic, namanya ada knowledge aware, ada knowledge enable, knowledge manage, dan juga knowledge centric. Dari nomor 1 aja, sebenarnya teman-teman bisa lihat di slide ya, knowledge chaotic. Chaos, teman-teman pernah dengar nggak chaos? Chaos itu kacau gitu ya, berantakan gitu. Jadi perusahaan yang paling rendah knowledge manajemennya ini disebut knowledge chaotic. Dia itu tidak sadar akan konsep, tidak ada informasi, dan tidak ada sharing informasi. Oh, saya kerja ngetik pulang, ngetik pulang, ngetik pulang, udah gitu doang. Nah, ini perusahaan di level paling bawah. Itu namanya knowledge chaotic. Selanjutnya ada yang namanya knowledge aware. Dia tidak lagi sekacau chaos ini, dia sudah aware. Aware itu artinya sadar. Sadar akan kebutuhan manajemen pengetahuan gitu ya. Udah ada beberapa proses, udah mulai nge-storage penyimpanan di drive, udah mulai ada yang namanya sharing session with the team. Itu udah nomor 2. Nomor 3 ini knowledge enable. Dia sudah memanfaatkan manajemen pengetahuan, sudah ada standar, dan juga sudah ada standar isu yang berkaitan dengan budaya dan teknologi. Nomor 4, manage gitu ya. Dari dia ini masih kacau, sadar, ada, sekarang sudah termanage gitu ya. Jadi sudah ada kerangka kerja ataupun framework, working framework yang terintegrasi gitu ya. Jadi sudah dimanfaatkan, isu-isu pada tahapnya itu sudah teratasi, yang pada tahap yang enable tadi sudah teratasi. Oh, ternyata kayak gini, kalau datanya kayak gini gitu. Yang paling bagus nomor 5, perusahaan itu dia itu di level knowledge centric, terpusat gitu ya. Manajemen pengetahuan merupakan dia ini sudah masuk ke bagian dari misi. Kalau manajemen pengetahuan sudah masuk misinya, nilai pengetahuan itu sudah diakui gitu ya, dan manajemen pengetahuan sudah terintegrasi dengan budaya para pekerjanya. Ingat ya teman-teman ya. Jadi kalau saya tanya apa posisi terendah perusahaan dalam manajemen pengetahuan, jawabannya adalah knowledge chaotic. Kalau saya bilang prosesnya dari mana? Jelaskan dari yang paling atas. Ada centric, ada manage, ada enable, ada aware, ada chaotic. Begitupun sebaliknya. Ini hati-hati nih, saya bisa aja masukin ini ke UTS. Oke, silakan dipelajari. Oke, ini pentingnya knowledge management hampir sama sih, ini wording doang. Jadi teman-teman bisa pelajarin dari slide ini. Dia bilang kenapa dianggap penting, ya intinya itu memberikan manfaat gitu ya pada bidang operasi dan pelayanan seperti itu. Meningkatkan kompetensi personal, memelihara ketersediaan knowledge dan inovasi serta pengembangan produk. Gitu ya.
Ini ada contohnya, ini ada contoh nyatanya ya. Sebuah contoh betapa pentingnya peran knowledge management adalah apabila perusahaan menghadapi kasus pengunduran diri. Nah, yang saya sebutin tadi. Menghadapi kasus pengunduran diri dari karyawan yang memiliki knowledge yang menonjol. Dia pintar nih, tapi tiba-tiba ngundurin diri. Nah, gitu. Habis itu kan semuanya chaos gitu ya. Sementara pada saat itu belum ada karyawan penggantinya gitu ya. Bisa terjadi perpindahan karyawan tersebut menyebabkan perpindahan pelanggan. Kenapa? Gitu ya. Karena belum ada transfer. Dia selama ini ngubungin siapa nggak ditransfer. Ya, terus saya ngubungin siapa gitu, hilang gitu ya. Contoh nih yang seperti ini biasanya di bagian humas, di bagian pemasaran gitu ya. Apalagi itu sales gitu ya, orang-orang sales gitu ya. Dia dengan dia mundur, orang-orang asuransi, agen-agen gitu, dengan dia mundur, nggak tahu datanya, kita nggak akan bisa follow up kembali gitu ya. Bagi organisasi yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan, perlu menyadari yang pertama bahwa pengetahuan ada pada orang. Tuh, ya teman-teman ya. Pengetahuan ada pada orang, bukan pada sistem. Meskipun sistem punya data dan informasi yang dapat membantu proses pengetahuan tersebut. So the knowledge is on us. Gitu. Jangan mau, ya. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, pengetahuan itu ya udah, ya nothing gitu. Kamu pinter, tapi kalau nggak kamu manfaatin, dia itu akan diem aja di kamu kayak gitu. Ya, so itu pentingnya. Aduh, ini aplikasi manajemen pengetahuannya ada cukup banyak sebenarnya teman-teman. Namun kembali lagi untuk subjek ini sih karena kita 2 SKS ya teman-teman. Jadi kita baru masuk ke fundamentalnya doang, baru basic, baru dasar gitu ya. Jadi kita nggak akan masuk ke aplikasinya, hanya kulitnya aja gitu ya. Aplikasi manajemen pengetahuan terhadap perusahaan gitu ya. Ini pengetahuan itu dapat dikelola secara kontinu. Kontinu itu apa? Berkelanjutan, produktif, dan efektif oleh aplikasi manajemen pengetahuan yang dibangun. Kayak gitu, pengetahuan perusahaan dapat diperoleh dari dokumentasi, prosedur, kebijakan, seperti itu. Dapat dikelola melalui sistem yang semua orang ada gitu ya. Baik itu dari posisi teratas, direktur, sampailah ke orang yang projectnya itu harus bisa membuatnya gitu ya. Banyak sebenarnya third party. Yang paling gampang lah pakai penyimpanan Google itu yang paling gampang. Drive, spreadsheet itu yang paling gampang. Itu aplikasi knowledge management yang paling umum terjadi ya. Apa yang paling nggak umum? Apa ya? Sekarang udah jarang ya. Banyak sih. Yang sekarang orang udah pakai cloud semua ya teman-teman ya. Jarang orang masih apa namanya memakai device. Jarang. Download, upload, nggak bawa laptop pun saya bisa akses. Kalau kita buat bikin desain pun udah banyak yang online. Jadi kalau saya nggak bawa PC, saya nggak mungkin juga saya bawa PC gitu ya. Saya nggak bawa laptop, saya nggak bawa iPad, saya bisa masih ngaksesnya di HP seperti itu. Oke, ya ada berapa slide lagi nih? Peran-peran ahli ini nggak usah. Nah ini pengaruh yang diberikan, gitu ya. Hampir sama dengan manfaat tadi ada 4 ya. Penghematan waktu dan biaya, peningkatan aset pengetahuan, kemampuan beradaptasi dan peningkatan produktivitas. Oke, so far I hope teman-teman paham. Apa namanya? Ini merupakan basic ya. Kita masih minggu kedua ini teman-teman ya. Sehingga teman-teman masih bisa apa ya? Research more about the subject. Ada ada 3 slide lagi yang saya explain untuk hari ini gitu ya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini ada komponen knowledge management. Komponen paling penting knowledge management itu ada 3 gitu ya. Ada people, orang ataupun kita. Siapa itu people ya kita. Ada teknologi dan ada proses. Ini adalah komponen daripada knowledge management. Gitu ya. Teman-teman bisa lihat di slide ini, people itu masuk ke apa aja? Ada attitude, ada sharing, innovation, skills, teamwork, motivation gitu ya. Prosesnya itu ada apa aja? Ada knowledge management mapping, ada workflows, integration, kayak gitu-gitu. Ada standards, gitu ya, SOP dan lain sebagainya itu masuk ke proses ya teman-teman. Teknologinya seperti apa gitu ya? Ada data storage, ada network, internet, devices ya. Masuklah juga ke automation standards dan lain sebagainya. Secara persentase, yang memiliki skala prioritas tertinggi itu adalah people dengan posisi 70%. Diikuti oleh proses 20% dan teknologi 10%.
Tapi jangan dinilai rendah ya teman-teman, teknologi 10% ini sangat berpengaruh. Walaupun hanya 10%. Itulah kenapa dia 10%, berarti ada alasannya gitu ya. Namun, kita perlu titik beratkan lagi, komponen tertinggi itu ada di people. Kembali ke slide yang dibilang tadi, knowledge is on us, knowledge is on people. Knowledge itu ada di kalian, gitu ya. Sistem cuma untuk jadi perantara kita nyimpennya, gitu. Knowledge itu ada di kita. Nah, ini ada pengertiannya, teman-teman. Oke. People itu adalah orang yang memiliki knowledge, jelas gitu ya. Harus ada budaya sharing gitu ya. Ada yang namanya COPS, apa ada yang tahu? Oh iya. COPS ini adalah Community of Service are the social aspects ya. Ini adalah Community of Service-nya. Dan juga strategi komunitas lainnya. Proses ini adalah penyelarasan, proses penyelarasan, teknologi sendiri itu adalah yang membantu. Infrastruktur yang membantu gitu ya. Contohnya apa? Ya device seperti PC, seperti alat-alat komputer, gadget gitu ya. Masuklah ke internet gitu. Masuklah ke penyimpanan yang bagus. Itu semua masuk ke teknologi. Nilainya kecil namun sangat berpengaruh. Oke, ya. Ini panjang penjelasannya namun saya akan singkat saja. Ada dua jenis sumber knowledge management, teman-teman. Ada yang namanya explicit atau ada yang namanya implicit. Yang implicit itu kita sebut juga dengan tacit gitu ya. Explicit ini adalah pengetahuan yang bisa dijelaskan melalui kata-kata dan angka-angka. Seperti apa? Ya seperti hasil audit, seperti jurnal, seperti slide ini. Jadi dia ada berupa data yang bisa saya sajikan. Terlihat. Nah, explicit, implicit. Eksplisit itu terlihat, yang artinya ada bentukannya, ada datanya, bisa dijelaskan. Sedangkan implisit itu adalah yang tersembunyi. Seperti apa contohnya, Miss? Nah, gitu. Kalau eksplisit itu tadi terlihat, yang implisit ini tidak terlihat. Dari mana yang tidak terlihat? Dari pengalaman. Jadi, contoh pengetahuan implisit adalah pengalaman. Nah, gitu. Bisa dilihat ya. Implisit adalah pengetahuan yang berada dalam pikiran manusia yang tidak dinyatakan dalam bentuk tulisan, gitu. Melainkan sesuatu yang terdapat dalam benak orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi. Nah, jangan salah teman-teman. Knowledge yang implisit ini bisa jadi sebenarnya banyak nih. Orang-orang itu levelnya itu tidak bisa diketahui sebenarnya. Soalnya ada aja yang dia pengetahuan banyak tapi nggak sharing. Nah, gitu. Nah, faktanya yang implisit ini sebenarnya sangat berpengaruh teman-teman kepada uh, performanya gitu ya. Ini juga ada dua macam teman-teman. Implisit ini terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama itu dimensi teknis, yang kedua itu dimensi kognitif. Kalau teknis itu lebih ke know how to gitu. Oh, gimana sih cara kita memenangkan proyek dalam 24 jam? Gimana cara kita menyelesaikan soal ini dalam 3 menit? Kayak gitu. Itu dia secara teknis. How to. Ada prinsipnya. Gimana saya menyelesaikan pengajaran saya dalam waktu 30 menit dengan slide 20 slide. Nah, contoh. Itu adalah dimensi teknis. Ada juga kognitif. Kognitif ini dia kepercayaan, persepsi, idealisme, values gitu. Nah, ini adalah orang yang menjelaskan segala sesuatu di lingkungannya. Ini sangat susah dijelaskan yang ini. Dia tahu tuh, oh kalau ngadepin klien yang seperti ini, kalau dilihat dari orangnya dia nih sensitif gitu. Saya itu harus gini. Itu siapa yang ngajarin? Gimana sih orang tahu itu sensitif ya pengalaman gitu. Dari cara yang ngomong kayaknya dia ini orangnya satset deh gitu. Otomatis kamu harus satset gitu. Nah, itu adalah pengetahuan yang tahu dari implisit yang dimensi kognitifnya gitu ya. Kognitif itu berupa kalian bisa iniinnya dari kepercayaannya, dari mentalnya gitu ya. Sangat susah dijelaskan yang ini. Kalau dimensi teknis tadi masih bisa. How to masih bisa dibikinin. Poin 1, silakan hidupin komputer. Poin 2, silakan buka aplikasi ini. Masih bisa. Kognitif ini sangat susah. Ada ibu-ibu datang gitu ya. Dia mau membeli produk. Pas dia ngomong marah-marah. Nah gitu. Ada orang yang bisa ngadepin orang kayak gini. Ada orang yang masih memerlukan bantuan untuk ngadepin orang ini. Kenapa? Because experience speaks gitu ya. Pengalaman itu bisa ngomong, bisa diperlihatkan di situ. Kayaknya ibu-ibu ini sedih deh. Nah, kayak gitu dia langsung tahu tuh. Oh, ibu-ibu ini kasar, males ah gitu. Itu that is the apa namanya? Implicit definisi yang kognitif. Teman-teman, yang implisit ini dia juga disebut perasaan pribadi, intuisi, bahasa tubuh ya. Itu juga bahasa tubuh, pengaman fisik serta petunjuk praktis ataupun rule of thumb.
termasuk dalam jenis si implicit ini. Oke, ada 2 macam. Oh, ini makan lebih panjang yang ini. Nah, sampai ke siklus. I think siklus level knowledge ini akan saya jelaskan next week, teman-teman. So far itu. So, silakan dipelajari dulu dari tadi apa aja si knowledge management, apa aja functionnya, apa aja komponennya, apa aja jenis dan sumbernya, serta level perusahaan dalam mengadopsi knowledge management. I hope you guys found this really easy gitu ya. Saya akan memberikan beberapa forum diskusi dalam Google Classroom. Nanti saya akan memberikan kodenya segera. Jadi teman-teman nanti bisa ngecek di sana dan untuk menjawab forum diskusi tersebut. Oke, thank you so much teman-teman. Saya minta maaf untuk bulan Ramadan ini kita masih pakai video dulu terkait waktunya agak agak sensitif waktunya nih ya. Sebelum maghrib dan sesudah maghrib gitu ya. Mana harus masak, mana harus maghriban, mana harus tarawih dan lain-lain. Jadi dalam 2 minggu ini kita by video dulu. Next week lagi. Next Lebaran, setelah Lebaran baru kita akan tetap muka Zoom lah kayak gitu. Biar saya juga merasanya yang tetap muka Zoom lebih interaktif. Namun, nggak bisa gitu ya. Oke, guys, thank you so much. Please, if you guys have any question, please PM me. Boleh PM di WhatsApp, boleh juga di pribadi maupun grup, boleh silakan. Kalau ada isu juga silakan diceritakan di sini. Oke, thank you so much. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.